Siang Pak Pur. Sedikit Pak Pur, dikit aja Pak. Majuan. Selamat siang teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Kasusnya Pak, terkait Yang tadi pengecilan pembayaran pajak itu gimana Pak? Nanti strateginya ke depan supaya nggak terjadi lagi gimana Pak? apa dah? Kasus pengecilan pembayaran pajak Pak oleh Yang di Kejaksaan Agung kemarin Yang itu. di Kejagung Pak. Yang di Kejagung Teks itu loh Pak. amnesti ya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kejaksaan Agung kan sedang meriksa ya. Saya sih nggak ikut campur, kita lihat aja datanya seperti apa, dia seperti apa. Tapi kalau saya lihat kalau teks amnesti kan itu kan pengampunan pajak. Kan Mbak bukan tax amnesty Pak, Yang pengecilan pajak Pak. Oh yang pengecilan yang mana nih? badan itu Yang diperiksa Kejagung bukan soal tax amnesty Pak, jadi soal pengecilan pajak. Dan pajak tadi Jadi pajak badan Pak. tahun berapa itu? 2016 sampai 2020 Pak. Oh, saya belum tahu itu, saya pelajarin. Ini saya belum tahu. Pak, dijelasin ke DPR artinya outlook defisit untuk tahun ini masih sesuai ya Pak dengan yang Defisit pasti akan di bawah 3%. Jadi masih ini. Yang paling penting adalah gini. Ketika kemarin ekonomi melambat, Anda kan tahu sampai September itu kan melambat sekali sampai rakyat turun ke jalan karena merasa hidupnya mulai tertekan. Ya otomatis kan pajaknya juga. Artinya bisnis juga melambat kan. Pajak juga melambat. Nah, waktu itu ketika seperti itu, saya nggak bisa naikin pajak. Kenapa? Itu langkah yang nggak bijak. Kita harus countercyclical untuk membalikan ekonomi dari turun ke depan. Jadi kita biarkan apa adanya, sambil kita perbaikin cara mengelola pajak kita. Jadi saya tidak menaikkan pajak. Ada pajak-pajak baru dan kinerja juga naik-naikin. Supaya itu kan secara nggak langsung berstimulus ke masyarakat dan ekonominya. Nah, dengan cara seperti itu ya normal lah. Kalau pajaknya sesuai dengan target. Tapi ke depan kalau kita naik balik kan saya harus balik nih. Coba September akhir, Oktober, November udah agak kencang nih ekonominya. Dan tahun 2026 nanti juga udah lebih bagus lagi kalau kita bisa jaga momentum pertumbuhan yang tadi terjadi. Artinya masalah pajak bukan masalah isu besar lagi. Tapi tahun ini bakal tercapai nggak Pak pajaknya? Karena tahun ini pajaknya akan ada update Yang kita lihat adalah kita jaga defisitnya di bawah 3% PDB. Selain reformasi di bidang korteksnya Pak. Bapak outlook shortfall pajaknya berapa? Ada, tapi nggak akan saya kasih Anda. Yang saya jaga adalah anggarannya, berkesinambungan dan dampak ekonominya masih cukup besar. Kamera Pak, kalau Lapset kan 4,2% pas shortfall-nya itu masih sama atau? Berapa? Kalau dari Lapset dibandingin APBN itu 4,2%. Masih segitu shortfall-nya Pak? Apa naik? Mungkin di kisaran segitu, nanti kita lihat seperti apa. Kan Oktober, November, Desember kan udah beda kan kondisi ekonominya. Saya pikir sih akan lebih baik dibanding perkiraan sebelumnya. Selain fokusnya soal korteks Pak, apalagi reformasi perpajakan yang mungkin akan coba ditekankan biar tidak ada manipulasi pajak lagi di kemudian hari Pak dari fokus Kemenko. Kita akan perbaiki cara pembayaran pajak kita. Korteks lagi dibetulin, sebentar lagi betul. Nanti saya juga akan lihat turun ke bawah ke setiap kantor pajak melihat masih masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau sekarang mereka kan nggak fair juga. Kenapa? Sebelumnya kan ekonomi lagi susah. Kalau lagi susah orang dikejar juga susah. Orang duitnya juga nggak ada, untungnya nggak ada. Ya gitu, kira-kira begitu. Jadi jangan menilai pengumpulan pajak seperti dalam keadaan normal. Karena waktu itu kita ekonominya melambat. Kalau angkanya begitu sih harusnya cukup signifikan. Pak, saya dana desa Pak, itu kan bisa dicairkan. Yang mana yang menjawab nih? Dana desa. yang Bandara Morowali Pak, ini kan belum ada petugas bea cukai sama imigrasi itu gimana? Nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya udah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong sama besar dengan Pak Silmi dan menterinya. Tapi kenapa belum ditempatin saat bandara itu dibuka Pak? Saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Cuma saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki. Bapak soal PMK dana desa Pak. Oh, pengaduannya seperti Kamera Pak. Nanti hari Senin akan diumumkan mekanisme seperti apa, cara ngadunya seperti apa, persyaratan seperti apa. Nanti kan kita pilih yang mana yang kita bisa bereskan lebih cepat,
minggu depannya saya mulai sidang dengan para yang ngadu tadi. Nanti kita akan panggil yang ngadu siapa, yang diadukan siapa, atau ada pemerintahnya. Kalau di pemerintah kan kementerian yang mana yang menghambat program mereka, nanti kita bereskan nanti seperti itu. Atau kalau bisnis to bisnis juga sering kan, bisnis satu berantem dengan bisnis yang lain juga sering, kita damaikan di situ, kita beresin di situ. Yang penting investasinya harus berjalan dengan baik. Nanti kalau di situ nanti ada peraturan yang mengganggu, nanti kita perbaiki dengan lewat Pokja 3-nya, Satgas 3-nya. Pak, soal beras impor ilegal itu masuk di Pelabuhan Sabang sama di Pelabuhan Batam, itu bea cukai gimana caranya untuk Kita akan beresin. Jadi bea cukai saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita perbaiki. Yang mana kameranya? Depan Pak.